Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Wah, masih semangat ya? Oke, di kesempatan kali ini Clarissa akan ajak teman-teman semuanya buat general reading lagi ya. Dan di mana yang kita tahu bahwa yang kita lakukan sekarang menyangkut energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Jadi saran dari aku lebih baik ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya, lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke? Untuk tema readingan malam ini ya, temanya spesial banget. Ternyata ada tindakan mengejutkan yang akan segera dia lakukan padamu dalam waktu dekat. Nah, jadi tema video malam ini adalah ada tindakan mengejutkan yang akan segera dia lakukan padamu dalam waktu dekat. Kira-kira tindakan apakah itu? Oke, bagi teman-teman semuanya yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi, atau coaching, teman-teman bisa silahkan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini atau yang ada di pojok kiri atas. Oke, gak usah lama-lama ya. Langsung saja kita akan mulai menshuffle kartunya. Clarissa akan mulai ya, tarik energi siapa dulu ya, seseorang yang akan melakukan tindakan secara mengejutkan ya dalam waktu dekat. Wow, siapakah itu guys? Kita akan lihat dulu ya. Siapakah dia, seseorang yang akan melakukan tindakan secara mengejutkan dalam waktu dekat? Oke, aku akan ambil kartunya ya. Aku akan lihat dia siapa dulu. Dia siapa dulu? Dilihat dari energi kartunya, Clarissa bisa merasakan ya, mungkin saja tapi nggak semua, beberapa di antara kamu saat ini sedang menjalani hubungan cinta segitiga atau hubungan cinta yang bersegi-segi antara kamu dan dia ya. Dia menyadari bahwa apa yang sebenarnya dia lakukan ini salah, tapi ya dia nggak bisa munafik, dia nggak bisa membohongi perasaan diri dia sendiri bahwa letak kebahagiaan dia tuh ya ada di dalam diri kamu gitu ya. Sehingga ya dia nggak peduli orang ngomong apa, dia nggak peduli gitu ya apa yang akan terjadi nanti, karena yang dia tahu ya saat dia bersamamu dia merasa bahagia. Memang Clarissa bisa merasakan mungkin ada di antara kamu atau kalian ya saat ini yang sedang menghadapi situasi yang kurang baik, situasi yang kurang sehat gitu ya. Entah karena dia banyak berubah atau karena akhir-akhir ini dia berusaha nggak terbuka sama kamu sehingga kamu merasa jengkel ya, merasa kesel sama dia gitu ya. Padahal ya kamu tuh ingin gitu ya, kalau misalkan dia ada sesuatu, ada masalah gitu ya tentang hubungan, tentang pribadinya, ya dia cerita kepada kamu. Tetapi aku melihat ya bahwa sepertinya dia terlalu menutupi, sehingga ya muncullah pikiran-pikiran negatif di dalam pikiran kamu yang merujuk kepada kamu takut aja gitu ya kalau dia udah gak sayang lagi sama kamu, atau kamu takut apabila dia udah gak mau melanjutkan hubungan ini. Padahal kalau yang Clarissa rasakan ya di sini, rasa sayang dia kepada kamu tuh masih sangat besar. Hanya saja memang saat ini sepertinya beberapa di antara mereka, tapi nggak semua ya, beberapa di antara mereka tuh sedang menghadapi situasi yang sulit, di mana hal ini sangat berpengaruh terhadap kedekatan antara kamu dan dia. Dia jadi lebih banyak menarik diri daripada banyak berkomunikasi denganmu gitu ya. Karena memang aku melihat dia ini sosok seseorang yang ketika sedang banyak masalah, dia lebih memilih menyendiri daripada memaksakan untuk komunikasi sama kamu. Nanti justru malah terjadi sesuatu hal yang gak diinginkan gitu. Karena ya orang ini tuh dikit banyak tuh udah tahu sifatnya kamu gitu ya. Kalau kamu itu orangnya gak bisa dikasar, kamu orangnya gak bisa dibentak, kamu orangnya gampang tersinggung, sensitif, baperan gitu ya. Daripada terjadi sesuatu hal yang gak diinginkan, ya so far lebih baik aku menarik diri aja terlebih dahulu. Terus di sini juga ada energi yang terlihat ya. Ini energi laki-laki maupun perempuan sama.
aku melihat ada juga suatu hubungan yang saat ini terlihat cukup nyata dan jelas, di mana hubungan ini saat ini sedang dalam situasi yang kurang baik dan kurang sehat, ya. Di mana aku merasa bahwa frekuensi kalian untuk berkomunikasi atau bertemu sudah tidak seintens yang dulu. Bahkan ya di sini sudah terbaca ya, kalau ada energi-energi drama ya, energi-energi drama dari dia ya, yang membuat kamu jadi berpikir dua kali gitu ya. Apakah dia ini ada niatan serius sama kamu ke depannya atau tidak gitu. Karena makin lama tuh ya perkataannya itu makin gak masuk di akal gitu ya. Dia selalu menggunakan pekerjaan sebagai alasan klasik utama dia untuk menghindar dari kesalahan. Dan kamu pun juga sebenarnya sudah paham dan tahu betul gitu ya, bahwa sebenarnya di balik alasannya itu sedang ada sesuatu hal yang sepertinya dia tutup-tutupi gitu ya. Terus di sini tuh juga aku merasa antara kamu dan dia tuh ada yang saat ini sebenarnya ada yang kayak apa ya? Kalian diem-dieman, silent treatment. Tapi kalian saling kepo satu sama lain gitu ya. Kayak melihat status terbaru kamu, atau kamu melihat status-status terbarunya gitu ya. Tapi kalian berdua tidak memiliki nyali atau tekad untuk membuka komunikasi. Kenapa? Karena kamu sama dia sama, memiliki sifat rasa gengsi yang cukup besar, terutama si doi. Itu ya. Baik laki-laki maupun perempuan sama. Kalau laki-laki ya gengsi, kalau perempuan super gengsi. Nah, ini yang menjadi sebuah sesuatu hal yang nanti itu bisa berkepanjangan gitu ya. Karena apabila tidak segera dilakukan perbaikan komunikasi, ya mustahil rasanya hubungan kalian tuh bisa berjalan secara baik. Terus beberapa di sini juga terbaca ya, ada energi yang sepertinya ada di antara kamu saat ini sedang sebenarnya merasa lelah gitu ya. Merasa lelah sama dia gitu. Lelahnya kenapa? Ya karena kamu ngerasa tuh kayak hubungan ini tuh gak ada kemajuan, gak ada pergerakan gitu ya. Kayak cenderung stuck, jalan di tempat. Sedangkan kamu di sini sudah terlanjur sayang, sudah terlanjur berharap sama dia. Tapi orang ini tuh kayak tidak segera melakukan take action untuk memberikan rambu-rambu kapan dia bakal mau seriusin kamu atau menghalalkanmu setidaknya gitu ya. Ini tuh kayak masih belum terbaca. Bahkan ada di antara kamu atau kalian tuh yang saat ini hubungannya terasa hambar ya, hubungannya kayak terasa vibes-nya ini nggak sama seperti yang dulu gitu loh ya. Makin didiemin makin nggak ada perubahan ya, makin nggak didiemin makin berulah gitu. Kalau di sini sih yang lebih signifikan yang terjadi di antara kondisi hubungan kalian saat ini ya. Di sini kuat banget energinya, baik laki-laki maupun perempuan sama ya. Seperti ada amarah yang cukup besar, seperti ada amarah yang tak terlampiaskan ya, entah dari amarahmu atau amarah dari dia yang sepertinya itu masih belum terungkapkan. Ya, terlihat banget di sini sangat terbaca gitu ya. Kamu sebenarnya merasa bete, merasa kesel sama dia, tapi kamu tahu gitu ya, finally ketika kamu ngomong sama dia pasti ujung-ujungnya bisa menjadi perdebatan atau pertengkaran gitu ya. Sehingga ya kamu berusaha gitu ya, menahan emosional kamu, berharap bahwa pasangan kamu ada perubahan gitu ya. Tapi ternyata yang aku baca di sini tuh ya kamu nggak punya nyali gitu ya, karena kamu tahu bahwa ketika kamu menjelaskan pasti akan terjadi sebuah perdebatan. Jadi kayak kamu saat ini hanya bisa menyerahkan segala sesuatu yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus bahkan di sini ya, ada di antara kamu tuh yang sebenarnya itu ada kedatangan orang baru yang seolah-olah tuh kayaknya jauh lebih layak ya daripada pasanganmu saat ini. Sehingga terkadang hal itulah yang suka membuat kamu kayak ngerasa bimbang
gitu ya. Di satu sisi kamu sudah terikat suatu hubungan, tapi di satu sisi kamu seolah-olah tidak bisa menolak perasaan dari orang baru gitu ya, yang datang seolah-olah menjanjikan kesempurnaan gitu. Karena memang yang aku rasakan tuh ya, orang baru ini orangnya penuh tekad gitu ya. Dia jauh lebih ngerti daripada pasanganmu. Dia jauh lebih sayang daripada pasangan kamu menyayangimu gitu ya. Bahkan di sini juga terlihat ya, seolah-olah orang ini tuh lebih tahu bagaimana cara memperlakukan kamu daripada pasanganmu. Sehingga saat ini tuh bisa dibilang ya, kamu sedang dalam posisi yang terombang-ambing gitu ya. Terombang-ambing seperti apa? Ya bingung gitu ya. Di satu sisi aku terikat suatu hubungan, tapi di satu sisi aku juga nggak bisa nolak gitu ya. Nggak bisa nolak perasaan dari orang baru gitu. Ada yang seperti itu juga. Ini lebih menggambarkan tentang kondisi energi dia ya. Jadi aku tuh ngerasa bahwa sebenarnya pasangan kamu ini orangnya terlalu banyak janji di awal ya. Dia terlalu terlalu banyak angan dan mimpi, tetapi tidak diimbangi dengan perwujudan yang nyata. Sehingga apa? Ya di sini tuh kayak kamu ngerasa bahwa kamu adalah seseorang yang paling banyak dibohongi sama dia gitu loh. Karena ya kalau kamu ingat-ingat ya, dia ini kayak seolah-olah dulu di awal tuh kayak bisa meyakinkan kamu gitu loh, bahwa aku tuh bisa diajak untuk berkomitmen, aku tuh bisa diajak untuk serius, aku tuh bisa diajak untuk menjalani kehidupan cinta yang bener-bener nggak bisa dipisahkan gitu. Tapi setelah kamu menjalani hubungan bersama dia, ya ternyata bullshit gitu ya. Kayak seolah-olah tuh omongan dia bagaikan petir di siang bolong, yang seolah-olah tuh nggak ada hujannya, cuma petir aja gitu ya. Dan ini juga menjadi bentuk rasa kekecewaan kamu saat ini sama dia gitu loh. Ketika kamu mencoba menuntut keadilan darinya, ya udah ya, kayak seolah-olah jawaban dia juga begitu-begitu aja gitu ya. Sehingga kayak kamu merasa bahwa segala perjuangan dan pengorbanan kamu selama ini tuh jatuhnya sia-sia. Tapi ada juga ya, di sini ada energi yang terbaca ya. Beberapa di antara mereka ini sebenarnya dia punya niat, punya tekad untuk seriusin kamu. Tetapi ya orang ini masih tidak memiliki kemampuan untuk mengikat kamu gitu. Karena ya beberapa di antara mereka ini ya ada sosok seseorang yang sangat bertanggung jawab banget gitu ya. Bertanggung jawab tentang apa? Ya bertanggung jawab tentang diri kamu gitu. Sehingga apabila dia belum merasa siap, maka dia pun juga gak mau memaksakan diri untuk mengikatmu gitu ya. Maksudnya mengikat tuh apa ya? Mungkin menikahimu, melamarmu, seperti itu. Atau sebaliknya ya, kalau dia seorang perempuan ya, dia gak mau kayak buru-buru cepet nikah sama kamu ya. Ingin ditemuin orang tuanya sama kamu, dia nggak mau cepet-cepet seperti itu, karena dia masih merasa punya tanggungan, masih merasa punya beban tanggung jawab yang harus dia selesaikan gitu. Aslinya dia ingin segera bersatu denganmu gitu ya, tetapi karena ada alasan lain sehingga ya bisa dibilang tuh kayak dia nggak mau terlalu terburu-buru gitu ya, dia nggak mau ada penyesalan di kemudian hari gitu. Yang terpenting sih ya, aku merasa ya bahwa sebenarnya orang ini tuh dia punya perasaan besar banget sama kamu, tapi juga setara juga ya dengan perbedaan sifatnya denganmu gitu. Jadi kayak berimbang gitu ya. Ada sifat kelebihan, ada juga sifat kekurangan, seperti itu. Terus di sini juga ini sangat terbaca ya. Sebenarnya penghalang terbesar dari hubunganmu ya, penghalang terbesar dari hubunganmu itu ya, orang ini kurang peduli ya menurut aku. Dia kurang bisa fokus sama hubungannya. Karena apa? Ya aku merasa tuh dia kurang banget ya sepertinya memperhatikan kamu, memperhatikan hubungannya. Dia cenderung lebih mementingkan karir dia daripada kamu gitu. Ya karir sih penting gitu ya, tapi kamu kan juga butuh yang namanya kasih sayang darinya. Nah
itu dia masih belum bisa melihat akan hal itu. Sehingga ya wajar kalau kamu sepertinya kurang kasih sayang darinya gitu. Terus juga di sini tuh aku merasa ada juga ya beberapa di antara mereka tuh yang memang berada di dalam circle atau situasi yang kurang mendukung. Artinya apa? Ya mungkin dari sisi pergaulan dia, dari teman-teman dia, ya ini ada yang memiliki sifat atau memiliki pengaruh besar ke dalam kondisinya, gitu ya, sehingga orang ini jadi susah untuk berkembang, ya susah untuk berubah gitu. Karena apa? Ya lingkungannya kurang mendukung. Karena di sini tuh ada yang kayak seolah-olah tuh temennya ini terlalu mencampuri tentang urusan pribadinya. Ada juga beberapa di antara kayak circle-circle-nya ini yang menurut aku tuh menjadi tempat curhat yang salah gitu. Jadi tahu sendiri kan, ketika seseorang ya punya teman curhat, tapi teman curhatnya ini salah, kurang tepat, sehingga apa ya ini bisa menjadi dampak pengaruh negatif terhadap kondisinya, sehingga sering sekali ya antara kamu dan dia ini terjadi suatu perdebatan gitu. Terus juga di sini terbaca ada juga ya yang sepertinya masih ada keterikatan dengan masa lalunya ya, sehingga hal ini juga menjadi pengaruh besar untuk kamu bisa maju dan berkembang. Saat ini aku melihat ya di antara mereka sedang menimbang-nimbang ada sesuatu hal yang akan dia lakukan kepada kamu dalam waktu dekat. Ya, karena di sini yang aku baca banyak energi ya. Salah satunya aku merasa ya ada yang akan memperbaiki komunikasi ya, terutama bagi kamu yang mungkin saat ini sedang renggang komunikasinya ya, sedang menjalani hubungan yang berjarak gitu ya. Karena aku melihat dalam waktu dekat tuh akan ada sesuatu tindakan yang akan segera dia lakukan kepada kamu tentang perbaikan komunikasi. Terus dalam waktu dekat juga ada yang beberapa di antara mereka sepertinya mulai menyadari bahwa apa yang dia lakukan atau apa yang mereka lakukan ini salah, dan dia berusaha meminta maaf untuk menebus semua kesalahan yang pernah dia lakukan kepadamu gitu ya. Tapi ini tergantung dari kamu mau memaafkan dia atau tidak gitu ya. Karena di sini tuh ya rasanya dia sepertinya terlihat ya lelah, capek gitu ya. Sudah bukan waktunya lagi mereka untuk berantem terus sama kamu. Ini adalah waktu yang tepat bagi dia untuk dia bisa lebih serius lagi denganmu. Seperti itu. Terus di sini juga ada ya yang sepertinya sudah mulai mempertimbangkan untuk membulatkan tekad dia gitu ya, untuk lebih seriusin kamu. Artinya apa? Ya mungkin saja kalau kamu saat ini sedang PDKT-an sama dia ya, akan ada momen-momen bahagia di mana kamu akan jadian sama dia. Terus bagi kamu yang sudah merasa berpacaran sama dia, maka dalam waktu dekat tuh ada yang selangkah lagi lebih serius. Misalkan ya dia melamarmu, atau kalau kamu seorang cewek ya, seorang cowok gitu ya, misalkan kamu seorang cowok ya, dia minta untuk kamu itu segera lamar dia gitu ya. Terus ada juga di sini yang misalkan kamu saat ini sudah bertunangan sama dia, maka ya kalau kamu seorang perempuan ya, dia bakal meminangmu gitu ya. Kalau kamu seorang cowok, maka ya ada seorang perempuan yang nantinya tuh bakal minta untuk kamu nikahin gitu ya. Karena ya dia udah gak mau ya terlalu lama menjalani hubungan yang berbelit-belit gitu. Kalau di sini sih ya
Aku ngerasa sebenarnya perjalanan cinta kamu di masa lalu ini perjalanan cinta yang cukup indah loh. Dimana kalian ini sebenarnya juga jadian ini bukan berdasarkan keterpaksaan gitu ya. Tapi kalian memang benar-benar mencintai satu sama lain. Tapi yang menjadi kesalahan ya karena dia juga punya sifat keras ya, punya ego yang besar, punya sifat emosional yang meledak-ledak gitu ya. Sedangkan kamu ini tipikal seseorang yang sebenarnya nggak bisa ya dihadapkan sama situasi yang keras, yang kasar, yang intinya itu berbeda daripada sifatnya dia, sehingga ya keindahan tersebut berubah menjadi kesedihan gitu loh. Karena kalau di sini yang aku baca tuh ya dulu tuh kamu adem ayem, lempeng-lempeng banget gitu ya. Dia sering banget uh, memperhatikanmu. Dia juga sering banget sepertinya dulunya itu peduli banget sama kamu, respect sama kamu. Bahkan dikit-dikit aja dia sering banget ya telepon menghubungi kamu gitu. Tapi saat ini ya aku melihat tuh kayaknya semuanya berbeda, berubah gitu ya. Ada perasaan sama-sama gak nyaman satu sama lain. Sebenarnya bukan gak nyaman terhadap fisiknya, terhadap orangnya, tidak. Tetapi lebih gak nyaman terhadap kondisi perbedaan kalian gitu ya. Kalian nggak bisa mengimbangi perbedaan gitu ya. Kalian nggak bisa mengimbangi perbedaan satu sama lain, sehingga menjadi sesuatu hal yang sifatnya itu jadi nggak nyaman. Kayak ada sifat negatif yang dia nggak nyaman sama kamu tapi dia nggak berani untuk ngomong gitu ya. Terus ada juga sifat negatif yang kamu nggak suka gitu ya sama sifat negatifnya dia, tapi kamu nggak bisa ngomong gitu. Terus di sini juga yang jelas aku bisa ngerasain banget ya bahwa sebenarnya sosok orang ini tuh dia sangat merasa takut banget kehilanganmu gitu ya. Walaupun ya sejatinya kamu tuh sering banget ya tarik ulur, putus nyambung gak jelas gitu ya. Tapi pakemnya dia, basically-nya dia, rasa cinta dia ke kamu itu sudah terpatri, sudah kuat gitu ya, sudah kayak seolah-olah itu ya kalau dia nggak denger kamu gitu ya, kalau misalkan kalian sedang marah-marah ngapa-ngapakan, ya dia itu rindu banget sama kamu gitu ya. Bahkan ya dia itu sering banget ya stalkingin kamu gitu ya. Kalau kamu blokir sosmednya dia, ya dia berusaha membuat akun baru hanya untuk memantau kamu dari kejauhan gitu. Begitu pula juga kamu pun juga merasa kepo ya. Rasa kepo kamu meronta-ronta gitu ya. Karena kamu nggak bisa tenang gitu ya kalau nggak melihat kabar dari dia gitu. Intinya kamu dan dia sama aja, sebenarnya sama-sama memiliki perasaan cinta yang besar. Hanya saja mungkin ya karena kalian kurang bisa mengimbangi satu sama lain, itu yang menjadi penghambat terbesar. Ya seandainya saja kalau misalkan kalian bisa mengimbangi satu sama lain, ini akan menjadi sebuah hubungan yang sangat indah gitu ya. Bahkan di sini tuh aku bisa membaca ya, memang beberapa di antara mereka menganggap bahwa hadirnya kamu ini adalah berkah, bahwa hadirnya kamu ini adalah anugerah. Walaupun mungkin secara lisan dia nggak pernah ngomong sama kamu, tapi sebenarnya itu ya hal ini bisa dirasakan. Ya buktinya saja sebesar-besarnya kalian berantem, toh ujung-ujungnya juga kamu masih kembali sama dia dan dia masih cari kamu gitu ya. Sekalipun kalian tuh kayak ya udah kayak Tom and Jerry, udah kayak udah kayak petinju gitu ya, kalian saling beradu argumen ya, saling caci maki ya, tapi tetap gitu ya ujung-ujungnya kalian masih tetap bersatu dalam satu circle yang sama. Itu yang menandakan bahwa sebenarnya orang ini punya cinta yang besar kepada kamu, walaupun secara lisan gak pernah dia ungkapkan kepada diri kamu gitu. Ya memang ada sih gitu ya, yang beberapa di antara mereka tuh mikir gitu ya, kalau kamu tuh orangnya gampang-gampang susah untuk ditaklukkan gitu. Kamu tuh orangnya sifatnya ya bagi dia, kamu tuh orangnya susah ditebak gitu ya. Kadang enak, tapi kadang gampang ngambek, gampang marahan gitu. Tapi apapun yang terjadi, dia tetap sayang sama kamu gitu ya. Sekalipun ya kita terlalu besar perbedaannya, tapi dia nggak munafik ya. Rasa cinta dia ke kamu ini begitu besar gitu ya.
Terus juga di sini ada Ace of Cup ya. Dia merasa ya bahwa karena memang saat ini yang aku baca, yang aku lihat di malam ini ya, aku merasa memang ada juga yang saat ini sedang menangis ya, menangis, sedih, entah dari kamu, entah dari dia gitu ya, yang menangis sedih karena kecewa gitu ya. Kenapa? Ya karena hubungan yang dia bayangkan bakalan indah tapi ternyata menyedihkan gitu ya, sehingga membawa luka kepada kesedihan baik bagi diri kamu maupun diri dia gitu. Kamu nggak akan tahu loh ya, di balik tegarnya dia, di balik selengeannya dia, di balik kuatnya dia ya, kamu nggak akan tahu kalau ternyata di dalam sepinya dia itu dia sering banget menangis gitu ya, menangis ya karena kecewa gitu loh. Ternyata yang dia idam-idamkan, kebahagiaan yang dia impikan tuh ternyata semu gitu ya. Ternyata setelah dicoba justru malah kayak kamu dan dia ini berjalan berdasarkan asumsi masing-masing. Kayak kamu berdasarkan prinsip kamu dan dia berdasarkan prinsipnya dia gitu ya. Padahal yang dia inginkan tuh ya, dia ingin banget gitu ya kalau kalian berdua bisa sama-sama saling sayang gitu. Baik laki-laki maupun perempuan sama gitu ya. Karena yang namanya air mata itu tidak mengenal gender ya. Laki-laki bisa menangis, perempuan apalagi ya. Seperti itu. Jadi ada yang seperti itu. Di sini ada energi baik ya, energi yang cukup kuat. Ini lebih mengarah ke energi dia. Jadi itu ada, ya ini lucu juga nih ya. Sebenarnya di antara mereka gitu ya, sebenarnya itu ya mereka nggak tahan gitu ya berada di situasi yang tegang seperti ini gitu ya. Kayak kamu sama dia sedang berantem, dia sedang nggak nyaman sebenarnya gitu. Makanya dia berusaha mencari cara ya agar kamu sama dia ini bisa bereinkarnasi kembali menjadi hubungan yang baik gitu loh. Karena ya dalam waktu dekat tuh kayaknya ada deh yang bakal memberanikan diri untuk mengalahkan rasa gengsi dia semata-mata karena dia nggak mau kehilanganmu gitu. Tapi saat ini dia masih di dalam fase atau di dalam tahap dimana dia kayak masih mencari waktu yang tepat gitu. Tapi dia sudah memantau kamu dari kejauhan. Memantau dari mana? Ya mungkin dari updatean terbarumu gitu ya. Kayak melihat perkembangan kamu saat ini tuh seperti apa sih gitu ya. Di saat kamu tanpa aku. Seperti itu. Terus di sini ada juga yang memang ya di antara mereka itu ada yang seolah-olah menunjukkan karakter yang nggak peduli banget sama kamu. Kayak seolah-olah itu ya udah dia tuh kayaknya terlalu fokus sama karirnya dia, terlalu fokus sama pekerjaannya. Tapi jangan salah gitu ya. Dalamnya hati orang tuh nggak ada yang tahu gitu. Diam-diam tuh memang orang ini tuh punya taktik atau strategi masing-masing di mana dia ini sangat handal banget. Bisa dibilang dia bucin sama kamu tapi dia bisa menutupi kebucinannya. Ya bisa dibilang dia rindu sama kamu tapi dia bisa menutupi kerinduannya gitu ya. Ya pura-puranya aja dia tegar gitu ya. Pura-puranya dia bijak tanpamu. Tapi sebenarnya ya dia rapuh, dia sedih juga gitu ya. Terus dan di sini tuh sebenarnya yang harus kalian lakukan berdua sebaiknya ya di sini tuh kayak yang namanya manusia gitu ya pasti ada salahnya gitu karena manusia memang nggak sempurna gitu ya, masih banyak kekurangan. Tapi alangkah baiknya kalian berdua bisa menerima kesalahan masing-masing dan bisa memaafkan ya kesalahan, baik kamu memaafkan dia atau dia maafin kamu gitu. Karena aku yakin dan percaya kamu pun juga nggak 100% benar dan dia pun juga nggak 100% salah gitu ya. Tapi alangkah baiknya demi kebaikan hubungan kalian gitu, karena potensi kalian untuk bersatu itu masih sangat besar ya. Alangkah baiknya untuk kayak segera memperbaiki diri, menerima kesalahan dan kekurangan masing-masing itu jauh lebih baik. Jadi seperti itu. Terus di sini aku akan lihat lagi. Ya. Aku akan lihat
Ada energi apakah lagi ya di sini yang akan terbaca ya. Kita akan lihat lagi. Ternyata ya ada tindakan yang mengejutkan yang akan segera dia lakukan padamu dalam waktu dekat. Aku akan lihat energi siapakah ya di deck kartu terbaru ini yang akan terlihat. Energi siapakah yang akan terbaca. Wow ya. Jadi seseorang yang akan melakukan tindakan secara mengejutkan dalam waktu dekat, dia adalah seseorang yang memang menurut aku tuh dia orangnya super duper cuek, dia orangnya nggak bisa romantis, dia orangnya nggak bisa perhatian, bukan karena dia nggak sayang sama kamu, karena memang sudah dari sononya ya. Jadi kamu nggak bisa terlalu banyak menuntut kayak misalkan membandingkan dia dengan yang lain, karena dia nggak suka dibanding-bandingkan sama kayak kamu. Ketika kamu membandingkan dia dengan yang lain, maka ya dia akan sinis ya, dia akan marah, dia akan kecewa gitu. Karena ya aku dengan versiku sendiri, mereka dengan versi mereka sendiri. Seperti itu. Ya memang orang ini menurut aku nggak banyak ngomong. Dia juga bukan tipikal seseorang yang diajak bercanda sih bisa gitu ya. Asalkan menurut aku tuh lebih banyak persentase seriusnya sih, lebih banyak persentase diemnya, silentnya gitu ya daripada bersuara. Tapi ya biasanya kalau yang aku lihat ya, seseorang yang seperti ini tuh memiliki tingkat kesetiaan ya dan rasa sayang yang bisa dibilang tuh hanya dia dan Tuhan yang tahu gitu, karena mereka punya cara tersendiri untuk mengimplementasikan bentuk rasa sayang dan cinta dia gitu. Jadi bisa dibilang bentuk cara dia menyayangi pasangannya itu unik, nggak sama seperti yang lain-lain gitu ya. Mungkin dengan yang lain tuh memberikan buket bunga, tapi ini orang tuh nggak gitu ya. Dia punya cara tersendiri. Misalkan ada orang yang ngajakin dinner gitu, ini orang nggak, tapi mereka punya cara tersendiri untuk bisa menyayangi pasangannya dan romantis dengan pasangannya gitu. Di sini terlihat ya, ini orang tuh sosok yang gemesin banget, gemoy banget ya. Gemesin tuh gimana sih? Orang ini orangnya susah ditebak ya. Terkadang dia juga suka tarik ulur ya. Terkadang kita tuh nggak tahu apa sih sebenarnya yang dia inginkan gitu. Karena terkadang ya dia suka ngambek-ngambek sendiri, diam-diam sendiri, suka cemburu-cemburu sendiri tanpa kamu tahu sebab cemburunya apa. Wah. Ya kayak ikut kuis ya, disuruh tebak-tebakan. Tapi menurut aku orang ini punya sisi karismatik sendiri yang nggak dimiliki orang lain gitu. Sisi karismatiknya seperti apa? Ya orang ini tuh kayak ya dia orangnya cuek gitu ya. Ketika dia sudah ngerasa sayang banget sama kamu, maka ya udah gitu ya, dia orangnya cuek. Terus orang ini juga menurut aku orang yang susah diajak komunikasi ya. Misalkan tuh ya kalau nunggu balasan dari dia gitu ya, itu bisa memakan waktu berjam-jam, berhari-hari, bahkan berminggu-minggu gitu ya. Bukannya dia nggak sayang gitu, enggak gitu, karena memang ya dia ini tipikal seseorang yang menurut aku lebih suka ketemu pasangannya secara langsung daripada virtual gitu. Padahal kalau misalkan kalian ketemu biasa gitu ya, ketemu tatap muka secara langsung, orangnya enak kok ya, orangnya enakan, bisa mencairkan suasana, bisa menghangatkan kamu. Wow, seperti itu guys. Terus di sini juga ada juga yang terbaca ya. Ini orang tuh sosok seseorang yang menurut aku kayak dia ini orangnya penuh dengan kejutan ya, hampir sama tapi energinya berbeda, penuh dengan kejutan. Kalau ini orang tuh menurut aku dia orangnya nggak bisa memperhatikanmu, tapi dia cenderung suka kamu perhatikan. Dia orangnya nggak bisa memprioritasin kamu gitu ya, tapi dia ini kayak seneng banget kalau misalkan kamu prioritasin dia gitu. Bukan karena dia nggak cinta, nggak, karena memang bawaan dari sononya gitu ya. Karena di sini yang aku baca tuh ya misalkan gitu ya, kamu menuntut perhatian darinya gitu ya, ya dia nggak bisa gitu ya kayak menjadi orang lain gitu. Dia ya dia gitu ya dengan versi dia sendiri gitu. Dia ini orangnya menurut aku orang yang memiliki pengaruh besar ya, dari segi materi mungkin terpenuhi, tercukupi, cukup lah ya gitu.
Terus dia juga punya karir yang cukup baik. Terus orang ini juga menurut aku sih nggak perhitungan juga ya, orangnya nggak perhitungan. Terus orang ini juga menurut aku dia punya 1000 strategi, punya 1000 cara gitu ya untuk membuat kamu makin lama tuh makin penasaran. Pernah nggak sih kayak kamu tuh ngerasa di awal tuh ya kamu tuh biasa banget sama dia, tapi makin lama tuh kamu makin penasaran ya, makin lama tuh makin banyak ya, makin ingin sekali banyak informasi yang kamu gali darinya gitu. Nah, bisa dibilang ini adalah bagian strategi darinya gitu guys. Di sini sih aku melihat ya, terbaca ada energi yang ini mewakili situasi kondisi hubungan kamu saat ini ya. Ini lebih ke arah energi kamu sih ya. Kamu sepertinya saat ini sedang kecewa deh dengan seseorang ya. Kamu sedang bete sama seseorang, kamu sedang ngambek sama seseorang gitu. Kenapa? Ya mungkin kamu kesel aja gitu ya, karena kayak seolah-olah tuh orang ini nggak banyak effort gitu loh, nggak banyak effort terhadap hubungan, sedangkan kamu ini kayak pejuang cinta gitu ya, kayak seolah-olah tuh banyak berkorban buat dia, tapi dia ini kok kayaknya nggak pernah berkorban ya buat aku gitu. Jadinya bikin perasaan kamu tuh makin lama makin memanas gitu. Tapi ya pasangan kamu ini seolah-olah itu kayak lempeng-lempeng aja gitu ya, kayak tidak menunjukkan perbaikan, tidak menunjukkan kontribusi untuk dia menghubungi kamu duluan gitu ya, atau setidaknya itu dia minta maaf deh sama kamu itu nggak dia lakukan gitu. Nah, ini kurang ngeselin gimana coba ya, udah capek-capek berjuang tapi seperti itu. Terus kamu juga sepertinya saat ini ada juga yang sedang merasa kecewa terhadap hubunganmu ya. Kecewa kenapa? Ya karena kayak kamu tuh ngerasa gitu ya, kenapa sih hubungan aku ini kok kayaknya terlalu toksik banget gitu ya, terlalu complicated banget. Yang satu masalah selesai, datang lagi masalah baru nggak kelar-kelar gitu ya. Sedangkan pasangan kamu diajak untuk berdiskusi, menyelesaikan masalah, cenderung menghindar dari masalah gitu ya. Dan ini kan kayak seolah-olah tuh loh, ini gimana sih kok kesannya aku yang menanggung beban masalah ini, sedangkan kamu kok terima instannya aja gitu. Karena memang yang aku lihat tuh ada beberapa di antara mereka itu gemesin banget gitu ya. Ada yang kayak daripada ribut tuh mereka menghindar gitu ya, daripada menghadapi masalah lebih baik dia kabur aja gitu. Ada yang seperti itu, sehingga membuat kamu saat ini sebenarnya sedang dalam situasi kondisi mental yang kurang baik, mental yang kurang sehat gitu ya, karena banyak banget tekanan yang terjadi dalam hidupmu ya. Mungkin beban materi banyak, ditambah beban cinta, tambah gak karuan. Sebenarnya ini lebih ke arah mewakili ya, energi. Sebenarnya penghalang yang terjadi di dalam hubungan kamu ini sebenarnya adalah pasangan kamu yang menurut aku terlalu pasif. Iya, terlalu pasif tuh apa sih? Iya, maksudnya terlalu pasif tuh adalah kayak cenderung kamu gitu ya yang tergerak daripada dia yang memperbaiki gitu. Jadi misalkan ada masalah apa, ya seolah-olah tuh kayak kamu yang dituntut untuk memperbaiki gitu ya, kamu yang dituntut untuk minta maaf dulu, kamu yang dituntut untuk menghubungi dia dulu. Padahal ya namanya hubungan kan ya harus adil gitu ya, nggak boleh dong cuma aku aja gitu, tapi kamu juga harus tergerak dong gitu ya, untuk kayak seolah tuh apa ya, hatinya tergerak untuk memperbaiki gitu, jadi nggak mengandalkan kamu aja gitu. Selain itu juga pasangan kamu yang menurut aku terlalu susah untuk diajak komunikasi, dan pasangan kamu yang menurut aku terlalu berdiri di atas prinsip dia sendiri tanpa mengindahkan prinsipnya kamu gitu. Jadi ini kan menjadi suatu ketegangan di dalam hubungan gitu ya, dimana kamu juga berhak berpendapat gitu ya, dia pun juga memiliki hak yang sama,
Tapi di dalam hubungan kamu ini kayaknya nggak berimbang. Jadi itu yang menjadi kendala terbesar sebenarnya di dalam hubunganmu. Seandainya kalian bisa berimbang satu sama lain, so far nggak akan menjadi masalah. Di sini sih ya aku melihat mungkin dalam waktu dekat ya ada sih beberapa di antara mereka, tapi nggak semua ya. Beberapa di antara mereka itu yang sepertinya mereka tuh lagi kangen sama kamu, tapi ya mereka tuh kayak masih tetap ada rasa gengsi gitu ya. Tapi dia ini seolah-olah tuh kayak mancing-mancing gitu ya, mancing-mancing kamu agar kamu tuh berusaha menghubungi dia dulu gitu. Intinya tuh prinsipnya dia, aku nggak boleh menghubungi kamu dulu, harus kamu yang menghubungi dia dulu gitu. Nah dalam waktu dekat tuh akan ada seseorang yang bakal mancing-mancing biar kamu itu berkomunikasi sama dia dulu gitu. Ya aslinya dia kangen sih sama kamu, aslinya dia pengen gitu ya ngobrol lagi kayak dulu gitu. Hanya saja orang ini masih membesarkan rasa gengsi dia gitu ya, sehingga seolah-olah itu kamu yang dipaksa untuk bisa untuk menghubungi dia dulu gitu. Terus juga di sini terbaca ya, ada juga dalam waktu dekat tuh yang akan merayumu gitu. Karena kan kamu ini temanya ini udah kesel banget nih sama dia, udah boring banget gitu ya sama hubungan kamu, udah merasa bete, kesel gitu ya, capek pikiran, capek perasaan, capek tenaga gitu ya. Nah, ini orang tuh kayaknya datang ya, akan merayumu gitu ya agar kamu bisa jatuh hati dan memaafkan dia lagi gitu. Karena memang sejujurnya sih kebanyakan di antara mereka sayang sama kamu, tapi dia nggak tahu gitu ya cara mencintaimu tuh seperti apa. Karena dia mencintaimu dengan cara yang salah, sehingga wajar saja gitu ya kalau ya kamu tuh jadi sering uring-uringan, kamu jadi sering ngambek, kamu jadi sering marah gitu guys. Wow. Di sini sih aku ngebaca ya, kalau dia ini orang tuh sebenarnya dia nggak bisa hidup tanpamu gitu. Ya dia mencintaimu, mencintai yang tanpa syarat gitu loh. Ya kalau kamu tanya apa sih alasan kamu mencintai aku, dia nggak bisa jawab. Bukan karena dia nggak cinta sama kamu, tidak. Tapi memang cinta dia ke kamu ini cinta yang tanpa syarat gitu loh, yang artinya tuh ya nggak tahu kenapa kayak ngikut aja, ngalir aja. Yang jelas tuh aku nyaman dekat kamu gitu ya, aku nggak bisa jauh darimu. Memang seperti itu ya. Terus ini orang juga walaupun casingnya seperti ini ya, walaupun case-nya kayak gini gitu ya, tapi sebenarnya orang ini tuh dia pernah banget mengalami kegagalan ya oleh sebuah hubungan gitu di masa lalu. Dan ini tuh yang membuat mental dia jadi seperti sekarang gitu ya, dimana dia dulu tuh sebenarnya dia sosok seseorang yang kayak benar-benar berjuang, penuh dengan pengorbanan, kasih sayang gitu ya. Tapi begitu dia pernah mengalami dimana perjuangan dia nggak pernah dihargai, maka ya udah gitu ya, kayak orang ini tuh jadi berbalik arah gitu ya. Oke, apapun yang berlebihan tuh nggak baik gitu. Jadi kayak prinsipnya dia seperti itu. Aku akan kayak misalkan aku punya pasangan, punya apa, maka aku nggak boleh terlalu berlebihan gitu ya, agar jatuhnya juga nggak sakit. Nah itu yang menjadi prinsipnya dia. Karena dia dulu sepertinya punya trauma, punya luka di masa lalu yang sebenarnya tuh pernah menghantuinya gitu sampai detik ini. Ya, di sini sih aku melihat ya, akan ada perubahan besar kok ya ke depannya. Akan ada perubahan besar antara kamu sama dia. Ya mungkin kamu kalau berjalan ke belakang, hubungan kamu tuh masih jauh dari kata sempurna, masih jauh dari kata bahagia gitu. Tapi semesta sepertinya memberikan kamu kesempatan untuk memperbaiki, dan dia memperbaiki kamu, menebus semua kesalahan gitu ya. Sehingga menjadi sebuah hubungan yang baik gitu ya, menjadi sebuah hubungan yang membahagiakan. Jadi seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak di sini buat teman-teman semuanya yang sudah nyimak readingan Clarissa mulai dari awal sampai akhir ya. Terima kasih banyak. Dan buat teman-teman semuanya yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading atau coaching, teman-teman bisa silahkan chat saja kontak banyak Clarissa yang ada di pojok kiri atas. Atau kalian juga bisa lihat ya
di bawah deskripsi video ini. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa ya. Dan see you tomorrow. Bye bye.